Pada saat dia pulih, dia terpana menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah diserap oleh lapisan kabut tebal yang tidak dapat tersebar. Kepadatan kabut di tempat ini setidaknya 10 kali lebih tebal daripada kabut di pegunungan. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa bermasalah adalah bahwa kabut di tempat ini tidak dapat ditembus oleh kekuatan spiritual. Apakah ini yang disebut labirin? Ini memang merepotkan. Xiaoyan dengan serius melihat sekitarnya saat dia berkata dengan lembut. Xiaoyan tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin ketika dia ngebajrit sendiri. Segera, suara lembut Nalan Yanran terdengar di sampingnya. Tidak perlu panik, ini aku. Lengan tegang Xiaoyan perlahan santai. Pandangannya mengikuti arah di mana suara Nalan Yanran itu berasal dan melirik sekitarnya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun, sentuhan yang terasa di tangannya jelas mengatakan kepadanya bahwa Nalan Yanran ada di sampingnya. Tidak perlu melihat, labirin ini bisa menghalangi penglihatan seseorang. Meskipun kita berdekatan, kita masih tidak dapat melihat satu sama lain. Aku akan menarikmu bersamaku. Dengan dipimpin oleh rubah putih ini, seharusnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk keluar dari tempat ini. Suara Nalan Yanran perlahan terdengar saat keraguan melintas di hati Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk setelah mendengar suara Nalan Yanran dan hatinya merasa tenang. Kabut tebal menembus labirin, sementara sentuhan lembut dari tangan Nalan Yanran masih dirasakan Xiaoyan. Perasaan yang indah dan lembut semacam ini menyebabkan Xiaoyan tidak ingin berpisah dengannya. Ini menyebabkan hati Xiaoyan merasa baper. Namun, perasaan semacam ini dengan cepat dibuang oleh Xiaoyan saat itu muncul. Dia segera menundukkan kepalanya karena malu dan membiarkan Nalan Yanran menariknya saat mereka perlahan-lahan melangkah maju. Kemajuan yang tenang ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum Xiaoyan merasakan bahwa kabut di sekitarnya tampaknya secara bertahap menjadi lebih tipis. Kita akan meninggalkan labirin ini. Selain Xiaoyan, Nalan Yanran memancarkan suara lembut yang tampaknya telah melepaskan beban berat. Suara Nalan Yanran baru saja terdengar ketika angin bertiup kencang. Kabut tebal di sekitarnya perlahan bergejolak. Mereka dengan cepat mundur dan pemandangan di sekitarnya perlahan muncul. Puncak gunung yang tampaknya sangat megah muncul di depan Xiaoyan dan Nalan Yanran. Pada saat ini, mereka berdua berada di bawah titik tengah. Tikus besar yang ditutupi oleh rambut emas berulang kali berputar-putar di kedua sisi jalan gunung yang agak curam ini. Ini kemungkinan tikus beneran emas, jangan menanduk mereka. Kalau tidak, itu pasti akan membuat marah suku tikus beneran emas. Mata Nalan Yanran menatap tikus besar berwarna emas saat dia mengucapkan kata-kata ini kepada Xiaoyan. Iya dong, Xiaoyan memiringkan kepalanya. Ayo pergi, titik tengah ini adalah tempat panggung gunung surga berada. Setelah itu akan ada beberapa pos pemeriksaan yang telah ditempatkan oleh suku tikus beneran emas. Dengan berhasil melewati mereka, kita akan dapat mencapai kolam darah gunung surga yang ada di atas. Nalan Yanran memeluk rubah putih sementara jarinya menunjuk ke tengah gunung saat dia tersenyum manis kepada Xiaoyan. Panggung gunung surga? Mata Xiaoyan menyipit ketika dia mendengar kata-kata Nalan Yanran. Tempat ini merupakan tempat yang disebutkan Tang Yin sebelumnya. Kemungkinan saat ini ada cukup banyak orang yang hadir di sana. Pos pemeriksaan yang biasanya ditempatkan oleh suku tikus menelan emas cukup sulit. Meskipun para ahli yang tiba di sini sangat kuat, cukup sulit jika mereka ingin menerobosnya. Nalan Yanran tertawa. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar kata-kata Nalan Yanran. Dia mengepalkan tekad di dalam hatinya dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Kita seharusnya tidak membiarkan orang lain menduduki 8 tempat di depan kita. Jari kaki Xiaoyan menekan tangga batu yang curam setelah kata-katanya terdengar. Segera tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat bergegas ke tengah gunung. Nalan Yanran dengan cepat mengikuti di belakangnya. Bagian tengah gunung mata surga adalah panggung yang sangat luas. Panggung ini dibangun dari batu-batu yang tertata rapi. Ada tangga batu yang mencapai puncak gunung mata surga di satu sisi panggung. Namun, bagian depan tangga batu saat ini dijaga oleh beberapa suku tikus menelan emas yang berwujud manusia. Ada hampir 20 sosok manusia berkumpul di panggung jauh dari tangga batu. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok ukuran yang berbeda, layaknya pembagian nasi kotak. Beberapa dari mereka yang sendirian, bertiga dan juga berada dalam kelompok yang lebih besar. Kelompok manusia ini tersebar di panggung dan saling berbisik. Sambil melakukan perbisikan ini, tatapan mereka berulang kali meleset ke arah jalan curam yang mengarah ke panggung. Berdasarkan waktu, labirin harus ditutup. Setelah waktu habis dan labirin ditutup, sudah saatnya bagi mereka untuk mencoba menerobos pos pemeriksaan. Suara gong perlahan bergema di atas panggung, sementara sesosok kecil yang agak tua perlahan keluar. Tatapannya melihat tempat itu dengan cuek. Sementara itu, tatapan Xiaoyan melihat sekitarnya dan dia berhasil melihat beberapa toko yang dikenalnya. Segera, matanya langsung tertuju pada Nona Feng yang tubuhnya menembus aura bangsawan. Nona Feng yang berada agak jauh juga tampaknya telah merasakan fokus tatapan Xiaoyan. Matanya bergerak dan menatap Xiaoyan. Ada sedikit provokasi muncul di matanya. Masalah antara Xiaoyan dan pavilion petir angin utara telah menjadi masalah yang cukup besar.
Pada akhirnya, bahkan Petian gagal menangkapnya. Hal ini menyebabkan tercorengnya nama Papiliun Petir Angin. Sudut mulut Nona Feng tanpa sadar terangkat ketika dia memikirkan hal ini. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa membiarkan Xiaoyan pergi. Karena kamu telah menyerahkan diri kepadaku, aku akan menghabisimu. Xiaoyan secara alami tidak bisa mengetahui apa yang dipikirkan wanita ini di dalam hatinya. Bahkan jika dia menyadarinya, dia hanya akan mengejek. Tatapan Xiaoyan bergeser dari Nona Feng sebelum berhenti pada dua tokoh lainnya. Dia telah bertemu dua orang ini di dalam pegunungan. Mereka adalah Tang Yin dari Pavilion 10.000 Pedang dan Wang Chen dari Pavilion Musim Semi Kuning. Tang Yin tersenyum dan sedikit mengangguk ketika merasakan tatapan Xiaoyan. Sebaliknya, wajah Wang Chen cuek dan matanya tampak ganas. Sepertinya dia tidak menyukai Xiaoyan. Xiaoyan juga mengangguk kepada Tang Yin dan benar-benar mengabaikan Wang Chen tulul ini. Dia kemudian menarik pandangannya ketika sudut matanya tiba-tiba menangkap sosok berwarna hijau. Dia bisa melihat gadis muda yang berdiri di panggung, mengenakan pakaian hijau dan matanya tampak sangat imut. Wajah yang bergerak berisi kelembutan dan kenaifan. Dia benar-benar tidak cocok dengan lingkungan saat ini. Hati-hati dengan gadis itu, dia tidak seimut yang kamu pikirkan. Suara lembut Nalan Yanran terdengar di sampingnya sementara Xiaoyan sedang mengamati gadis itu. Kenapa? Xiaoyan berbicara tanpa mengubah ekspresinya. Karena dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Pavilion Bintang Jatuh, ucap Nalan Yanran. Pavilion Bintang Jatuh? Muking Luan, ucap Xiaoyan sambil terkejut. Iya dong, jumlah murid dalam Pavilion Bintang Jatuh mungkin yang paling sedikit di antara 4 pavilion. Namun, mereka semua memiliki kemampuan yang amazing. Muking Luan ini adalah yang teratas di antara mereka. Selain itu, dia mungkin terlihat seperti gadis kecil di luar, tetapi dia terlihat ganas seperti beberapa tahun yang lalu. Tidak ada perubahan sedikit pun dalam penampilannya selama beberapa tahun ini. Tidak perlu dikatakan, dia sangat kuat. Nalan Yanran mengangguk saat dia menjelaskan. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata Nalan Yanran. Muking Luan tiba-tiba menoleh sementara Xiaoyan fokus padanya. Dia memberinya senyum licik. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk padanya dengan wajah cuek. Ketika Xiaoyan dan Nalan Yanran memasuki panggung, pria kecil dan tua di dekat tangga batu itu juga meliriknya. Segera, dia berkata dengan lembut, "Aku adalah pemimpin dari suku tikus menelan emas, Jinsi. Karena kalian semua telah tiba di tempat ini, saya pikir tidak satupun dari kalian adalah orang biasa. Kalian harus dengan jelas menyadari bahwa hanya dengan melewati pos-pos pemeriksaan yang telah kami tentukan, kalian akan dapat memperoleh 8 tempat yang tersisa." Tatapan Xiaoyan berhenti pada tubuh Jinsi. Sesaat kemudian, dia sedikit terkejut terheran-heran. Dari suaranya, Xiaoyan bisa mendengar bahwa Jinsi ini tampaknya memiliki luka yang cukup serius di dalam tubuhnya. Selain itu, cedera ini tampaknya sudah lama. Mata Jinsi melihat semua orang di seluruh panggung. Setelah batuk, tiba-tiba dia melambaikan lengan bajunya dan puncak gunung di belakangnya tiba-tiba bergerak. Segera, gerombolan tikus menelan emas muncul dengan cara yang padat. Pemilihan pos pemeriksaan kali ini tidak terlalu sulit. Hanya ada satu dari mereka. Selama seseorang dapat berhasil mencapai puncak gunung di tengah gerombolan tikus ini, seseorang akan dianggap telah berhasil melewatinya. Jinsi menunjuk pada gerombolan tikus yang lebat di belakangnya dan berbicara dengan cuek. Ekspresi sejumlah orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar kata-kata Jinsi dan cukup banyak percakapan pribadi pecah di panggung ini. Xiaoyan terkejut ketika dia melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Dia baru saja mulai memiliki keraguan ketika Nalan Yanran di sampingnya dengan lembut menjelaskan. Suku tikus menelan emas ini mempunyai kekuatan spesial serangan gelombang sonik. Jika gelombang sonik dari gerombolan tikus besar ini dipancarkan bersama, kemungkinan bahkan seorang ahli dahuang akan mengalami kesulitan untuk menahannya. Sepertinya tidak akan banyak orang yang bisa lulus kali ini. Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar penjelasan dari Nalan Yanran. Jinsi mengabaikan keributan saat ini. Dia mengangkat matanya dan berkata, "Aku akan memberi kalian waktu persiapan 5 menit. Setelah itu, formasi gelombang suara akan diaktifkan. Berhasil tidaknya kalian melewatinya, itu tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Tentu saja, sesuai perjanjian, akan ada 8 orang yang akan dipilih. Jika kurang dari 8 orang yang lulus, tempat yang tersisa akan ditentukan dengan menggambar lot." Setelah mengatakan ini, Jinsi perlahan menutup matanya dan memulihkan diri mengabaikan semua keributan ini. Kemungkinan yang perlu kita lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan doki yang menutupi telinga dan kamu ikuti di belakang saya. Xiaoyan menyipitkan matanya dan melihat suku tikus menelan emas yang pada di sekitar tangga batu sebelum memutar kepalanya untuk berbicara dengan Nalan Yanran.
Gelombang sonik dari suku tikus melan emas ini dapat mengabaikan Doki yang menahannya. Begitu gelombang sonik ini memasuki pikiran seseorang, itu akan menyebabkan orang itu merasakan ilusi atau puyeng. Seseorang akan kesulitan menahan gelombang sonik itu. Pada saat itu, yang perlu kamu lakukan adalah menjaga diri sendiri. Tiba di tempat ini sudah membanggakan bagiku. Semua orang di sini amazing. Akan sangat sulit jika saya bersaing dengan mereka. Nalan dan merenung sejenak di hadapan niat baik Xiaoyan sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiaoyan tersentuh ketika dia mendengar kata-kata Nalan Yanran. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.